Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi Chris BK yang menyanggah juga video saya terkait videonya yang berjudul Esa Rafleisa Jungkir Balik Bela Islam. Di sini saya akan tanggapi pelan-pelan ya, biar tidak langsung ditelan mentah-mentah lagi oleh Chris BK. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Sebelum kita lanjutkan, perlu kawan-kawan ketahui pada judul video saya tidak mengatakan Islam disebarkan dengan perang dan kekerasan. Tetapi judul video saya adalah Benarkah Islam di Indonesia disebarkan dengan damai? Dan pada video ini kalian akan menyaksikan ronde pertama video saya yang telah ditanggapi oleh Saudari Eza. Dari judul yang dipermasalahkan Chris BK, memang topiknya bertanya, tetapi isi videonya bagi yang berakal tentu dengan tujuan memperlihatkan kalau memang Islam disebarkan dengan peperangan. Maka dari itu di awal pun saya menyertakan pertanyaan, benarkah seperti itu? Jadi masih kurang telaah ya. Oke, lanjut lagi. Baiklah kawan-kawan, Saudari Esa mengatakan sudah jelas ayatnya bahwa mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-muslim yang memerangi Islam. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini, sehingga untuk menjawab pernyataan Saudari Eza ini, saya akan membuktikan fakta melalui video. Sehingga melalui fakta video yang saya berikan, apakah membuktikan bahwa Islam sedang diperangi atau tidak ketika jihadis ini melakukan aksinya. Perhatikan videonya, dan berita ini masih hangat karena bukan berita ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Perhatikan fakta video berikut ini. Apakah Islam sedang diperangi atau tidak? Dan mohon maaf, saya harus memotong video aksi jihadis tersebut. Mengapa saya potong? Agar tidak di-strike oleh YouTube lagi. Dan berikut adalah gambar-gambar hasil dari aksi jihadis Islam tersebut. Dan selanjutnya, apakah pada saat kejadian tersebut, yang mana kejadian tersebut adalah aksi seorang jihadis Islam yang melakukan peledakan bom di sebuah gereja, apakah Islam pada saat itu sedang diperangi? Apakah orang-orang Kristen yang ada di gereja tersebut sedang membawa AK-47 gitu? Dan bagi kawan-kawan, mohon doakan para korban ini, dan doakan juga pelaku bom ini agar dia dapat diselamatkan, karena Yesus berkata, doakan mereka yang menganiaya kamu. Sehingga pernyataan saya di awal video yang menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang digunakan sampai sekarang untuk melaksanakan aksi jihad tidaklah salah. Karena sudah terbukti jelas melalui fakta. Dan perlu saya ingatkan lagi, kawan-kawan, tidak ada perintah Yesus di dalam Alkitab yang mengatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Sangat berbeda dengan Islam, di dalam Islam ada perintah yang sangat jelas untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hingga sekarang. Saya cukup senyum ketika melihat penjelasan Chris BK yang ngalor ngidul mengulang-ulang kesalahan akibat pemahamannya yang dangkal dan langsung klaim sana-sini untuk pembenarannya. Saya ulang ya penjelasan surah At-Taubah ayat 29. Sudah jelas dari ayat di atas bahwa mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-Islam yang memerangi orang Islam. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum kafir Quraisy dan yang membantu kafir Quraisy dalam memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyakiti orang-orang Islam dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halaman mereka. Mereka inilah yang dimaksud dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29. Nah, sedangkan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 dengan jelas menyatakan
bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-Islam yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Sedangkan maksud dari hadis Bukhari dan Muslim tersebut adalah sebetulnya ingin menjelaskan bahwa Nabi dibolehkan untuk membunuh dalam peperangan. Kalau ada musuh yang melafalkan 2 kalimat syahadat dalam perang, tidak boleh membunuhnya. Ingat situasinya peperangan. Tapi kalau dalam situasi damai, tidak boleh membunuh salah seorang pun, baik muslim dan non-muslim. Karena dalam surah Al-Maidah ayat 32 ditegaskan, siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan telah membunuh semua orang. Nah, kemudian Chris Becca menampilkan sebuah aksi teroris yang melakukan bom bunuh diri dalam sebuah gereja. Apakah video itu Anda jadikan fakta dengan dalil surah At-Taubah ayat 29 tersebut? Saya katakan pada Anda bahwa Anda harus melepas kacamata kuda Anda kalau mau berbicara oknum. Kita lepas agama di sini, karena pemahaman ayat tersebut tidak seperti itu. Kalau saya mengikuti kengeyelan Anda, saya pun punya bukti banyak penindasan orang Kristen di dunia ini, bukan dalam hal teroris saja, penembakan brutal, pembunuhan massal terhadap umat muslim yang menjadi minoritas di negara mayoritas, dan masih banyak lagi. Tetapi apakah itu bijak menilai kebenaran suatu agama kalau yang berbuat adalah oknum? Saya tidak akan menampilkan bukti-bukti tersebut karena bukti itu yang menjadi tolok ukur saya dalam memahami sebuah ajaran agama. Bukan agama yang salah, tapi oknum individu tersebutlah yang salah. Mau bukti? Coba pemirsa tulis di kolom komentar kebrutalan oknum dari pemeluk agama selain Islam sambil melatih ingatan. Oke, next. Surah At-Taubah ayat 29 diturunkan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perlawanan yang gencar dari kaum kafir Quraisy. Meskipun perintah memerangi itu ada, saya mau bertanya sama Anda sekaligus menggelitik Anda. Selama hidup dan peperangan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa sajakah yang telah dibunuh oleh Rasulullah selama hidupnya dengan tangannya sendiri? Coba teman-teman Kristiani yang lainnya boleh membantu Chris Becca mencarinya. Chris Becca pun tidak bijak karena memutilasi video penjelasan saya yang mengatakan hadis ini seringkali dipahami oleh sebagian umat Islam ataupun non-muslim. Muslim yang radikal memahami hadis ini sebagai perintah untuk memerangi dan membunuh orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Sementara sebagian non-muslim memahami hadis ini sebagai bukti Islam agama kekerasan dan dakwah Islam disebarkan melalui peperangan. Jangan gitulah Om, tidak baik untuk pertumbuhan otak Anda kalau ngulang-ngulang kesalahan, padahal penjelasan sudah ada tapi tidak ditampilkan. Lanjut lagi. Baru saja kita mendengar bahwa Saudari Isa mengatakan kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Daripada panjang lebar membahas perkataan Saudari Eza ini, di sini saya akan memberikan fakta pernyataan dari salah satu ulama Islam. Apakah ulama ini sependapat dengan pernyataan Saudari Eza ini? Mari kita dengar pernyataan ulama tersebut dalam ceramah berikut ini. Perlu diketahui, pada asalnya hubungan kaum muslimin dengan orang kafir adalah hubungan perang. Jadi bukan hubungan damai atau hubungan persaudaraan, tapi hubungan perang. Karena orang kafir itu musuh orang Islam. Ini yang harus dipahami. Meskipun bisa hidup damai, bisa hidup rukun, tapi tetap kafir itu musuhnya mukmin, ya. Oleh karena itu pada dasarnya pergaulan antara orang Islam dan orang kafir itu pergaulan perang, bukan pergaulan damai. Tuh, sudah dengar sendiri kan? Saudari Eza, dia mengobok-obok dalil mencari pembenaran melalui dalilnya. Tetapi Saudari Eza tidak tahu ternyata ada ulama Islam yang mengatakan fakta yang sebenarnya di dalam Islam. Yuk, mari kita dengarkan lagi pernyataan ulama tersebut. Ini yang harus dipahami. Meskipun bisa hidup damai, bisa hidup rukun, tapi tetap kafir itu musuhnya mukmin, ya. Oleh karena itu pada dasarnya pergaulan antara orang Islam dan orang kafir itu
pergaulan perang, bukan pergaulan damai. Darah dan harta mereka halal. Darah dan harta mereka halal. Apa? Darah dan harta mereka halal? Ketika Chris BK membawa potongan video Abu Bakar Ba'asyir, saya rasa Chris BK ini dengan penuh kenekatan mengambil potongan-potongan tersebut agar mencocokkan dengan pembenarannya. Sertakan link video tersebut secara utuh. Jika topik ceramah beliau ditujukan untuk kafir harbi, saya mengiyakan karena dalam Islam pengklasifikasian kafir itu ada beberapa. Kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari secuil video itu. Entah kalau memang hobi memotong itu sudah mendarah daging untuk menggiring opini sesuai hawa nafsu. Ini mungkin sudah bawaan dari kandungan. Yang jadi pertanyaan saya, Anda menyinggung surah At-Taubah ayat 29. Maka saya jelaskan tentang pemahaman ayat tersebut. Jadi ayat yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu menyangkut ayat apa? Kafir yang mana dulu? Kafir yang seperti apa dulu sifatnya? Kafir yang wajib diperangi atau yang tidak? Jangan samaratakan semua kafir hanya karena kamu mengambil potongan video ulama. Lantas kamu mencocok-cocokkannya demi pembenaranmu. Penjelasan video saya saja yang penting kamu potong kok. Dalam keyakinan Islam ada beberapa macam kafir. Di antaranya, ini saya hanya tampilkan garis besarnya saja ya. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Berikutnya kafir zimmi, yaitu mereka yang memberikan jizyah kepada pemimpin kaum muslimin. Nah sekarang saya tanya, meskipun saya ulang lagi penjelasan saya mengenai jizyah ini. Ketika Anda tinggal dalam sebuah negara di bawah kepemimpinan Islam, Anda sebagai non-muslim yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan yang adil dan sama dengan muslim, salah nggak konsep itu? Apakah kafir harbi dan kafir zimmi sama dalam hal ini? Kan enggak. Kekeliruanmu adalah menyamaratakan. Kafir mu'ahid yaitu mereka yang terikat perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Berikutnya kafir musta'min yaitu mereka yang diberikan perlindungan keamanan oleh seorang muslim. Harusnya lah Anda bijak dan sarapan dengan tertib agar cara berpikir Anda dapat maksimal dalam mengambil kesimpulan. Dan paling penting, belajar lagi bro. Oke lanjut lagi. Nah, sehingga tidak salah apa yang telah saya katakan di dalam video tersebut. Dan selanjutnya, Saudari Eza setuju bahwa Islam di Nusantara selain disebarkan dengan cara damai, ternyata Eza juga setuju bahwa Islam di Nusantara juga disebarkan dengan cara perang. Berikut adalah pembahasan dari Saudari Eza. Catatan Leonard Andaya dalam surat Raja Bune Lapatau Paduka Sri Sultan Idris Azim Udin disebutkan bahwa pengislaman daerah seperti Bone, Sopeng, dan Wajuh dilakukan melalui proses perang Islam. Tentunya perang yang dilakukan juga merupakan kepentingan kesultanan dengan menganggap diri mereka sendiri adalah wali Allah. Sehingga dari sini saja sudah dapat membuktikan bahwa Islam juga disebarkan melalui peperangan melawan raja-raja Bugis di Sulawesi yang menolak Islam. Sekarang mari kita simak pembahasan mengenai proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ini. Apakah Saudari Esa setuju bahwa proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ternyata juga terbukti dilakukan dengan cara perang? Nah, jadi dalam ronde kedua ini, Saudari Esa setuju dengan saya, karena saya mengatakan bahwa Islam di Sulawesi Selatan terbukti juga disebarkan dengan cara perang. Dan hasil dari perang tersebut adalah menyimpan begitu banyak dendam, karena tentu saja bagi keluarga yang dibunuh pada saat proses perang Islamisasi, tentunya menimbulkan dendam bagi keluarga yang masih hidup lainnya. Sehingga terbukti Islam yang berslogan sebagai agama damai ternyata tidak terbukti sama sekali. Soal sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan atau Makassar, dari mananya saya setuju dengan Anda? Lagi-lagi Anda memotong penjelasan saya menyangkut sejarah tersebut yang memulai peperangan pihak muslim atau non-muslim. Perang itu terjadi karena ada sebab akibatnya, dan oknum pertama yang menyatakan perang terhadap kerajaan Goa adalah aliansi Telun Pocoe atau 3 kerajaan besar, yakni Bone, Wajo, dan Sopeng. Jika Islam di Sulawesi Selatan disebarkan dengan perang, niscaya Tanah Toraja juga akan rata dengan Islam. Tapi buktinya kan enggak. Jangan hobi ngulang-ngulang kesalahan deh. Tidak baik untuk pertumbuhan kecerdasan Anda.
Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ronde ketiga. Yang lucu dalam ronde ketiga ini adalah Saudari Eza merembet kemana-mana dengan mengatakan umat Kristen adalah umat egois, yaitu umat yang merasa lebih unggul karena umat Kristen merasa sebagai umat yang pasti diselamatkan. Berikut adalah videonya. Egoisme dalam Kristen apa? Mereka merasa sangat unggul sebagai umat yang pasti diselamatkan. Benar apa betul? Kita lihat lagi eksklusivitas Vatikan dengan segala egoisme aturan yang dibuatnya. Nah, tuh kan Vatikan pun dibawa-bawa. Apakah di dalam video saya ada membawa-bawa nama Vatikan? Dan di dalam video saya tersebut, saya tidak mengatakan bahwa umat Kristen ataupun umat Yahudi adalah umat yang unggul. Anda takut saya bongkar kebobrokan Vatikan ya? Jelas Anda tidak akan mengobrol soal Vatikan. Bahkan kalau perlu Anda sembunyikan di laci gudang Anda dan dikunci rapat-rapat. Yang perlu Anda ingat di sini bahwa saya menjelaskan ayat Al-Quran yang Anda bawa dan klaim, yakni Surah Muhammad ayat 35 yang berbunyi, "Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul dan Allah pun berserta kamu dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu." Saya jelaskan ulang lagi bahwa setiap agama itu memiliki egoisme dan egoisme dalam hal ini sangat masuk akal. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita tidak perlu dulu masuk ke Islam. Contoh dalam hal egoisme nasionalisme. Ketika Indonesia telah merdeka dan unggul, apakah Indonesia mau kembali dijajah seperti itu? Jawabannya jelas tidak. Indonesia pasti akan mempertahankan dan membentengi mati-matian agar tidak kembali dijajah. Kita persempit lagi dalam agama. Yahudi sebagai bangsa pilihan merasa unggul dari semua bangsa dan agama. Anda bisa bertanya kepada mereka, apakah ketika unggul sebagai bangsa pilihan, dia tidak mau mempertahankan keunggulannya itu? Jelas, Yahudi akan mempertahankan mati-matian keunggulannya. Egoisme dalam Kristen apa? Mereka merasa sangat unggul sebagai umat yang pasti diselamatkan. Benar apa betul? Dan lagi-lagi Anda memotong penjelasan saya yang itu. Jadi Anda hanya monoton dan berjalan di tempat dengan kekeliruan dan klaim dangkal Anda itu. Oke, lanjut lagi. Tetapi sebaliknya di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam kita menemukan bahwa di dalam surah 3 ayat 110 dikatakan, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia." Dan bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan, "Kamu, Muslim sejati, adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang pernah dilahirkan untuk umat manusia." Yaitu, yang terbaik dari orang-orang untuk orang-orang adalah ketika kamu membawa mereka dengan rantai di leher mereka sampai mereka memeluk Islam. Maaf kawan-kawan, saya sedikit tertawa karena ternyata Saudari Eza kita ini tidak mengetahui dalil ini. Dan sekarang, apakah ada di dalam Alkitab Yesus berkata, "Wahai kamu anak-anakku, kamu adalah manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya." Sehingga dari sini kita dapat mengetahui perbedaan yang sangat jauh sekali antara ajaran Yesus dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Yesus, Yesus tidak mengatakan bahwa wanita hanya memiliki otak setengah. Berbeda dengan Islam. Ketika Chris Beka membawa ayat baru lagi, yakni surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan kemudian Chris Beka membawa hadis Bukhari, di mana hadis ini paralel dengan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4191 yang isinya dikatakan, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sofyan, dari Maisarah, dari Abu Hasim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mengomentari ayat, 'Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada seluruh manusia.' Kata Abu Hurairah, sebaik-baik manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam." Nah, maksud dirantai dalam hadis tersebut adalah bermakna metafora atau kiasan. Maksudnya gini, umat Islam sebagai umat terbaik mengajak
menyeru atau mendakwahkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah mereka, ikatlah mereka dengan syariat dan iman Islam. Sedangkan makna leher berarti sampai sakratul maut. Coba raba area leher, tepatnya pada arteri karotis. Sudah paham sampai sini? Chris BK, silahkan tertawa lebih keras sampai air matamu terkuras habis saat dalam hidupmu tidak ada syariat yang jelas dalam agamamu untuk mengantarmu menghadapi sakratul maut. Jadi secara maknanya, sesuai fungsi rantai itu sendiri, bisa berarti mengikat atau menarik, bukan artinya dirantai seperti anjing yang dirantai. Ketika Anda mengartikan seperti itu, saya mau bertanya kepada Anda, adakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di zaman sekarang ini prakteknya seperti itu? Orang dirantai dan dipaksa masuk Islam? Sampai jungkir balik Anda telusuri yang nggak dapet. Artinya apa? Artinya pemahaman terhadap hadis tersebut bukanlah seperti klaim asal-asalan Anda. Saya tanya dengan sahabat-sahabat ukhuwah Islam saya, bukankah syariat Islam yang mengukuhkan kita, mengikat kita sampai detik ini? Coba beri jawaban di kolom komentar. Dan mengenai wanita yang memiliki otak setengah ini, sudah saya bahas dalam video-video saya terdahulu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, apa yang kita bahas ini tidak masuk di dalam ronde. Karena selanjutnya, Saudari Eza ini hanya mencoba menyerang balik pada kekristenan. Tapi tidak apalah, kita akan coba membahas apa yang dikatakan Saudari Eza ini. Di sini, Saudari Eza mengatakan bahwa mereka yang adalah umat Kristen, mereka harus mengorbankan darah seseorang untuk menciptakan dogma keselamatan. Di sini, Eza beranggapan bahwa untuk selamat di akhirat, maka orang harus mengorbankan orang. Jika yang dimaksud adalah darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, maka Eza perlu mengetahui bahwa kedatangan dan kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itu adalah kehendaknya. Kematiannya di atas kayu salib adalah karena penggenapan dari nubuat oleh para nabi-nabi sebelumnya. Berikut adalah diantaranya. Nabi Daud menubuatkan mengenai dia bahwa mereka akan menusuk tangan dan kakinya. Dan pengenapan akan nubuatan Nabi Daud ini dapat kalian jumpai di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-25. Itu adalah nubuat, dan pengenapannya adalah Yesus ternyata disalibkan. Selanjutnya, Nabi Yesaya juga menubuatkan Yesus sebagai berikut. Dia tetap diam dalam pengadilan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan pengenapan tentang nubuatan Yesus yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini dapat kalian jumpai di dalam Matius 27 ayat 12 sampai dengan 14. Dikatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Sehingga Yesus tidak mengelak atau melakukan pembelaan sama sekali. Karena Yesus tahu bahwa Yesus harus menggenapi nubuatan tentang dirinya sendiri. Sehingga dari sini jelas sekali bahwa tujuan Yesus menebus kita dengan darahnya karena kematiannya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan jika Yesus ingkar atau tidak menggenapi nubuatan para nabi, berarti Yesus bukanlah nabi yang dijanjikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan jangan dilupakan, kematian Yesus hanya mati secara badan. Tetapi roh Tuhan tidak pernah mati. Ingat kawan-kawan, pada hari ketiga dia bangkit. Dia sekarang berada di surga. Oke, selanjutnya di dalam video saya yang coba disanggah oleh Saudari Eza ini, saya mengatakan di dalam video saya tidak ada bukti Yesus memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang berlainan keyakinan. Dan Saudari Eza bukannya menunjukkan bukti perkataan Yesus untuk membantah saya, tetapi lucunya Saudari Eza malah mengutipkan kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa. Nah, jadi di dalam video saya meminta bukti mana perkataan Yesus yang memerintahkan perangilah orang-orang yang berlainan keyakinan. Tetapi Eza malah mengutipkan dari hukum Taurat. Ini buat Saudari Eza saya tambahkan lagi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan terbukti menunjukkan kemurkaannya. Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan juga mengirimkan air bah untuk manusia.
Di sini yang Esa tidak ketahui adalah setelah Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, maka dikenalah perjanjian baru. Sehingga hukum manakah di dalam perjanjian baru Yesus memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan ini adalah pertanyaan saya kepada seluruh muslim. Saya ulangi sekali lagi, setelah Yesus turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, di manakah perintah Yesus untuk membunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus? Berikutnya, Chris BK membawa-bawa nubuatan Yesus disalibkan. Hal ini saya jawab secara garis besar saja karena topik telah melebar. Meskipun faktanya, walaupun Yesus dinubuatkan, saya ingin bertanya, kenapa Yesus membeli pedang saat detik-detik penangkapannya? Ini ada di Lukas 22 ayat 35-36. Kenapa Yesus berdoa dan memohon untuk diselamatkan? Ini ada di Matius 26 ayat 38-39. Kenapa Yesus berjaga semalaman dari serangan musuh? Ini ada di Matius 26 ayat 40. Kenapa Yesus berseru kepada Tuhannya dan berharap untuk diselamatkan? Ini ada di Matius 27 ayat 46. Berikutnya, ketika saya menampilkan ayat-ayat perintah membunuh dalam Alkitab, Chris BK berdalih bahwa ketika Yesus menggenapi hukum Taurat dengan memunculkan perjanjian baru. Nah, ini alasan Anda yang mengada-ngada. Kenapa? Apakah menggenapi berarti menghapuskan? Kan enggak. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini ada di Matius 5 ayat 17-18. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini ada di Lukas 16 ayat 17. Mau bantah? Saya kasih lagi Mazmur 89 ayat 34 yang berbunyi, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Masih mau bantah lagi? Saya kasih lagi Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Silahkan Anda salto kiri kanan untuk membantah perkataan Tuhanmu sendiri. Nah, nasihat kali ini, orang bodoh bagaikan awan mendung. Saat mereka tidak ada, hari-hari semakin cerah. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.